Jadi punya semangat untuk terus menyala gitu ya. Wih, hebat ya. Betul. Heeh. Ya. Terus? Nah, berbicara soal minat baca dan aktivitas literasi yang ada di Indonesia, ini memang saya katakan tadi bahwa terbilang miris karena dari banyak riset, penelitian mengatakan bahwa minat baca Indonesia 0,001% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia Itu hampir nggak ada artinya nilainya ya. iya benar Kak. 0,01% gitu. Iya, terkait dengan minat baca juga, minat baca kan itu adalah sebenarnya sebuah potensi Iya. potensi untuk membaca secara sukarela begitu. Hmm. Jadi persoalannya sekarang adalah tidak tersedianya bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia seperti itu mungkin Tidak Kak. tersedianya bahan bacaan Yang yang relevan dengan relevan. kebutuhan oleh pembaca ya pada Oh. umumnya. Iya, kan misalnya kayak gini Kak, di sekolah itu di perpustakaan sekolah kenapa siswa sampai tidak berminat Iya. berkunjung ke perpustakaan? Karena lagi-lagi yang mereka dapati di perpustakaan adalah bahan bacaan yang sama dengan bahan bacaan yang mereka baca di kelasnya mereka. Ya, paling tidak mungkin di sekolah-sekolah itu masih banyak sekali buku-buku paket yang dipajang di perpustakaan. Benar. Ya, Dari tahun pasti 7 siswa gitu kan ya. bosan dengan itu, Dari tahun apalagi kita 7 sebagai gitu ya. guru. Nah, itu yang jadi PR sekarang, Kak. Oh. Bahan bacaan yang tidak relevan seperti Bahan itu. bacaan yang mungkin bukan Tidak relevan bukan dengan kebutuhan. Ya, tidak relevan lagi dengan kebutuhan sekarang gitu ya. Pembaca. Pembaca Iya. sekarang gitu ya. Oke. Ya, menarik memang membaca atau boleh dikatakan buku itu jendela dunia ya. Ada hubungannya buku itu pasti kalau nggak pernah dibaca juga nggak keserap ilmu ataupun juga pesannya itu ya. Perpustakaan juga sebagai medianya juga memang tadi ada kendalanya bahwa tadi tidak relevan lagi nih buku-buku yang ada di situ ya. Tapi kan dalam hal ini menumbuhkan minat baca itu sendiri gitu ya. Ya dari ya mungkin yang di segmen ini Mbak Melati dan kawan-kawan itu pengennya mungkin segmennya dari mana nih? Segmen untuk meningkatkan kembali minat baca itu ataupun menggiatkan nyali ini untuk membaca di segmen mana ini? Oke, jadi sebenarnya mungkin belum banyak yang berbicara soal literasi terpadu, Kak. Baru-baru ini kami di Sekolah Literasi Indonesia itu lagi gencar-gencarnya membahas soal literasi terpadu bersama guru literasi Indonesia. Di sana itu di literasi terpadu itu mencakup 3 ranah. Yang pertama itu ranah keluarga, kemudian sekolah, selanjutnya masyarakat. Nah, ini kemudian yang menjadi PR saya sebagai founder dan beberapa volunteernya dari Nyali untuk menggiatkan kegiatan membaca yang ada di TBM Nyali ini. Letaknya di Kabupaten Maros, di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Nah, karena 3 ranah ini tadi yang saya kan selain pegiat literasi, kebetulan juga saya ngajar di sekolah Kak. Jadi setelah saya melakukan aktivitas di sekolah mengajar, nah kemudian mengarahkan anak-anak untuk ke Sanggar Belajar Nyali. Di Sanggar Belajar Nyali banyak kegiatan yang kami lakukan. Di antaranya ada les membaca, les bahasa Inggris, kemudian ada life skill dan lain sebagainya. Nah, harapannya Sanggar Belajar Nyali ini bisa menjadi jembatan mimpi masa depan anak-anak dan masyarakat yang ada di desa, seperti itu. Ini udah berapa lama sih penyali baru, ini? Kak. Baru banget, baru awal tahun. Baru awal tahun 2022? Iya. Iya, awal tahun 2022. Tapi Anda baru aktif. Tapi Anda sudah terjun aktif di dunia literasi ini sudah cukup lama begitu ya? Artinya merintisnya sudah cukup panjang.
Ya alhamdulillah sudah cukup lama kalau berkecimpung di dunia literasi. Tapi untuk TBM Nyali sendiri ini baru tahun ini. Kenapa sih saya bilang kalau Mbak Melati sendiri ini apa yang membuat Anda jatuh cinta begitu sama dunia literasi? Why? Iya. Ya kalau boleh kalau dibilang kan zaman now. Iya, Kak. Tidak lagi mungkin tadi mungkin Anda bilang tidak relevan lagi nih membaca dan sebagainya gitu. Orang sudah tidak zaman lagi mungkin ya. Kenapa Anda mengambil jalur yang berbeda begitu? Apalagi ya, mohon maaf ini ya, bukan ini tapi kan ada perpustakaan di dalam. Apa memang Anda ini basicnya seorang pustakawan atau gimana nih? Kenapa Kak? Ini nge-lag. Anda ini basicnya seorang pustakawan atau gimana? Ya jadi sebenarnya untuk dunia literasi itu saya sejak usia 5 tahun itu sudah dekat dengan buku-buku, dekat dengan menulis karena kakek saya itu seorang penulis juga. Oh ya? Kemudian SMP itu saya lebih banyak sebenarnya menghabiskan waktu di perpustakaan. Waduh. Di taman menulis, bukan dalam tanda kutip ya, ada sebutan kutu buku nih ya. Emang ya? Iya, kutu buku beda loh Kak dengan kutu baca. Kutu baca. Ada yang kutu buku, ada yang kutu baca. Oh ini kutu baca ya? Kutu buku tuh yang seneng ngoleksi buku. Kalau kutu baca mungkin yang seneng baca buku. Nah, oke lah. Ya kayak gitu sih. Diperhalus aja lah bahasanya di situ kutu baca ya. Oke. Iya. Terus SMP, SMA itu sudah terjun lah istilahnya di dunia menulis, suka membaca, suka dunia sastra, dan alhamdulillah di tahun 2019 selain dapat amanah sebagai guru, dapat amanah kemudian dapat tantangan sih sebenarnya menjadi kepala perpustakaan di salah satu SD yang ada di Kota Makassar. Di SD mana tuh tepatnya? Alhamdulillah di SD Impers Pacarakan Kak. Oh di Dayak. Pacarakan. Iya betul. Iya. Dapat tantangan tuh waktu itu dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Alhamdulillah diamanahkan sama kepala sekolah. Nah di situ saya mulai menemukan dunia tambah semakin jatuh cinta dengan dunia literasi, dunia perpustakaan yang terbilang ya perpustakaan masih sangat baru. Tapi saya bersama tim saya kami ada teamwork untuk perpustakaan sekolah waktu itu kan lagi ditantang untuk ikut akreditasi perpustakaan sekolah. Dan alhamdulillah selain ya bersama para pengelola perpustakaan kami juga ada duta baca dan bunda baca. Jadi duta baca dan bunda baca ini sepaket loh Kak. Mereka orang tua dari duta baca itu sendiri dan di SK-kan oleh kepala sekolah begitu. Alhamdulillah di tahun 2020 kami meraih akreditasi perpustakaan sekolah. Itu yang Anda gagas, duta dan bunda baca. Duta baca iya dan bunda baca. Itu pertama di Kota Makassar. Itu yang menjadi terobosan. Dan bunda baca mungkin di Indonesia belum ada waktu itu. Makanya itu menjadi terobosan Anda begitu ya. Itu menjadi terobosan Anda masuk begitu. Nah, itu salah satu inovasi kami sih. Itulah gunanya mungkin ya para generasi zaman now atau mungkin generasi muda nih ya masuk dengan memberikan inovasi begitu bagaimana bisa meningkatkan minat baca ini karena kalau mau yang pakai apa ya cara-cara tempo-tempo dulu gitu ya ya nggak ngaruh lagi begitu ya jadi harus ada yang lebih kena gitu dengan keadaan sekarang. Baik. Tapi ini tadi kegiatannya apa di Maros gitu ya? Iya, pusatnya. Di Maros. Jadi Anda bolak-balik Maros Makassar. Selain jadi pustakawan sekolah, selain ngajar jadi pustakawan sekolah, kemudian jadi fasilitator dan sosialisator untuk program perpustakaan digital di Indonesia. Kemudian halo. Iya, halo. Lanjut. ini nge-lag jaringan saya Kak. Jaringannya kayaknya mungkin bisa. Nggak apa-apa. Lanjut. Oke Kak. Jelas ya? Iya, jelas kok. Ya. Alhamdulillah di beberapa kabupaten kami sudah berkunjung ke beberapa perpustakaan sekolah yang ada di kabupaten khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi kami membantu untuk
pengelolaan, penataan, ujung-ujungnya sih buat ini Kak, tujuannya untuk mereka mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah. Jadi istilahnya apa ya, kita sharing pengalaman sebenarnya, saya dan beberapa tim saya tuh sharing pengalaman, ya setidaknya kami lebih dulu lah gitu ikut akreditasi perpustakaan sekolah, maka KKPS juga itu dibentuk setelah kami mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah gitu Kak. Dan terkait Duta dan Bunda Baca ini masih berlanjut tidak? Bagaimana? Duta dan Bunda Baca yang Anda gagas ini masih berlanjut tidak? Masih Kak, masih. Masih berlanjut. Responnya mungkin seperti apa nih? Alhamdulillah, awalnya kan itu yang kami bentuk adalah Duta Baca dulu. Nah kemudian karena kan anak SD itu sering diantar sama orang tuanya kan. Nah dari situ saya ya tidak melibatkan ya alhamdulillah kan ke kepala disetujui dan mereka di SK-kan, mereka dikukuhkan. Sampai saat ini respon dari Bunda Baca itu sangat baik, terkait juga kami memberikan program kepada mereka, ada program jangka menengah itu mereka buat inovasi namanya Teras Baca. Di Teras Baca itu banyak kegiatan yang mereka lakukan, mulai dari keterampilan ibu-ibu. Jadi orang tua siswa yang nganter anaknya, yang jemput anaknya itu mereka berkegiatan di Teras Baca itu bersama Bunda Baca, seperti itu Kak. Teras Baca itu di mana? Di sekolah atau ngambil tempat lain lagi nih? Gimana Kak? Sorry jaringan nih. Teras bacanya itu dibuat di sekolah. Teras Baca, jadi Teras Baca itu di pelataran sekolah. Oh, dekat dari pusat kegiatan siswa. Artinya bunda-bunda atau orang tua masih lingkungan sekolah. Ya, yang nganter mungkin sambil nunggu ada kegiatan. Iya, sambil nunggu anaknya ada kegiatan mereka selain membaca buku, kemudian ada daripada ngerumpi gitu ya. Tangan. Daripada benar. Jadi ngerumpinya itu ngerumpi yang menghasilkan, ngerumpi yang berkualitas begitu. Iya. Tapi relevansi bacaan apa yang diberikan ini? Kan kalau bunda dengan dutanya sendiri atau anaknya itu kan berbeda nih. Ya, jadi pasti kan harus dicariin benang merah nih agar bisa transfer ilmu juga nih dari bunda ke anak atau ke mana. Jadi Duta Baca itu mereka punya program tersendiri. Kalau Duta Baca mereka yang mengajak nih teman-temannya untuk ayo ke perpustakaan, ayo kita membaca. Mereka punya program Aku dan Kamu Suka Baca. Banyak sih. Banyak banget programnya ya. Iya Kak. Ini masih skala masih untuk luar biasa nih satu sekolah, ini udah banyak banget ini programnya. Luar biasa betul kalau anak. Kan semangatnya luar biasa nih ya. Aduh. Karena menurut saya sekalipun di sekolah itu ada perpustakaan, tapi kalau tidak menarik perhatian, tidak dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan menurut Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007 itu ya. Nah, itu tidak bisa juga kita meningkatkan layanan perpustakaan sekolah itu harus dengan program, harus dengan inovasi. Jadi kalau sekedar bangunan perpustakaan saja yang tidak ada, yang ada gimana mau ini meningkatkan kunjungan perpustakaan. Perpustakaannya jadi harus luar biasa, megah, bukunya banyak, tapi nggak ada orangnya yang mau baca, gitu. Iya, mubasir gitu ya. Betul itu Kak. Waduh. Iya. Oh, biasa. Jadi program ini sebenarnya, jadi yang menguatkan dari inovasi kami itu adalah sebenarnya di kolaborasi. Jadi kami membuat kemitraan dengan beberapa penerbit, dengan Dinas Perpustakaan Kota, dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten, dengan vendor-vendor perpustakaan digital dan lain sebagainya, orang tua siswa, para alumni. Gitu. Jadi itu sih Kak yang menguatkan ininya program inovasi kami adalah karena kekuatan kolaborasi dan sinergitas yang baik. Kan pasti kan nggak bisa nih kalau seorang Melati Syahrir saja nih yang bergerak gitu ya, nggak akan bisa beneran. Jadi memang itu harus ada berbagai stakeholder yang bisa dirangkul, yang bisa visi misi gitu ya, sehingga itu bisa terkolaborasi untuk menjalankan benar. Misi kenabian. Hei, kenapa pakai kenabian lagi nih? Gerakan literasi sebenarnya untuk meningkatkan minat baca itu sebenarnya adalah sebuah gerakan. Meningkatkan gerakan literasi itu sebuah gerakan
ingat nggak ya kalau surat pertama surah yang Iqra. pertama kali turun itu adalah Bacalah. bacalah, bukan tulislah. Oh. Karena kalau menulis itu ranahnya lebih tinggi lagi, tingkat berbahasa yang paling tinggi itu sudah di menulis. Tapi Allah menurunkan itu surah dengan surah pertama dengan Iqra, bacalah. Jadi saya katakan ini adalah misi kenabian. Literasi, meningkatkan minat baca itu adalah sebuah gerakan yang harus dikolaborasikan dengan beberapa unsur. Gitu Kak. Ya, memang seperti ini memang untuk ini apa ya, mengatasi berbagai macam kendala begitu ya. Apalagi terkait minat baca ini memang harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kayak melatih kan memang sudah dari kecil, memang sudah cinta, sudah nekat begitu ya untuk literasi, untuk membaca ini. Nah, itu yang pengen dia transfer, semuanya dia tabrak begitu untuk membuktikan bahwa bisa ya. Keinginan itu pasti bisa kalau ada keinginan dan sebagainya. Iya. Yang menarik itu adalah mereka selain Duta Baca ini dan kami punya satu sih sebenarnya pustakawan cilik. Mereka sudah menerbitkan sebuah karya. Jadi ada Anda mendorongnya juga seperti itu ya? Bersama para guru dan siswa ini. Jadi sebenarnya tujuan saya yang awalnya meningkatkan minat baca akhirnya jadi minat nulis deh. Gitu karena mereka sudah menghasilkan sebuah karya. Sampai menghasilkan sebuah karya. Waduh, itu jadi mereka punya buku antologi bersama. Oh, jadi dapat ilmunya, dapat karyanya, menghasilkan begitu ya. Ih, luar biasa ini. Ini gimana ndak berkembang pesat nih generasinya kalau sama Mbak Melati nih diajarin kayak gini gitu sebenarnya ya. Mudah-mudahan banyak melatih lainnya nih yang sama-sama berjuang di sini ya, bukan hanya di Makassar. Amin. Makassar Maros nih, tapi bisa mengglobal nanti. Kalau pengen tahu sih ya pasti Mbak Melati dan kawan-kawan ini pengen membangun minat baca dan nulis. Mungkin pasti adalah influence. Mungkin negara mana yang menjadi influence dari Mbak Melati dan kawan-kawan, pengen banget seperti itu deh. Minat baca masyarakatnya seperti itu. Apa dari negeri Sakura sana gitu atau di Korea sana gitu ya? Saya sangat tertarik dengan negeri Sakura. Di Jepang itu mereka sambil nunggu kereta aja tuh pada membaca, mereka jalan aja dengan bukunya, bukan dengan gawainya mereka. Bukan di smartphone ya? Iya, main aja tuh mereka pakai ini. Mereka medianya itu dengan buku. Apa-apa buku. Jadi gimana ya? Di negara kita mungkin rasio surat kabar aja itu kan masih kurang sekali. Kalau saya tidak salah Indonesia masih 1:45. Kalau di negara-negara maju itu sudah 1:10. Nah, bagaimana dengan buku-buku yang ada di Indonesia itu masih sangat kurang sebenarnya. Apalagi yang menyangkut tadi relevansi antara bahan bacaan dengan kebutuhan pembaca. Iya, itu masih jauh sekali Kak. Dan itu minat baca adalah sebenarnya kebudayaan yang harus kita biasakan. Budaya membaca gitu ya. Kebiasaan. Budaya kalau membaca. Saya di sekolah itu kami tidak langsung nyuruh nih anak-anak ayo baca, nggak seperti itu Kak. Jadi yang kami lakukan adalah mendekatkan anak-anak dengan buku. Mengenalkan dulu. Ada kegiatan storytelling, kegiatan storytelling. Membuat Apa sih yang mereka suka? Membuat mereka tertarik dulu nih. Ya. Benar, kami ada kegiatan mendongeng. Jadi selain kegiatan mendongeng yang dilakukan oleh Duta Baca ini sebenarnya yang awal yang buat mereka menarik untuk ke perpustakaan. Suasana perpustakaan juga kami sulap sedemikian rupa supaya bisa menyenangkan. Menarik dan menyenangkan. Dan saya ingat sekali Kak, dulu itu waktu sekolah, zaman sekolah itu di perpustakaan kita kan dilarang ribut, dilarang main. Tapi kalau sekarang sebenarnya ya makna perpustakaan itu sudah bergeser. Jadi yang kami terapkan di perpustakaan sekolah kami itu adalah ya bagaimana perpustakaan bisa menyenangkan dan dekat dengan siswa dan warga sekolah pada umumnya. Waduh, tentunya
karena masih usianya masih cukup baru nih ya untuk penyali ini ya. Kedepannya pasti masih banyak harapan, masih banyak mimpi seorang pelatih dan kawan-kawan. Banyak, ya. Apa nih step kedepannya? Ini ibaratnya anak tangga nih, baru 1-2 langkah nih ya. Langkah ketiga, langkah keempat yang pengen dicapai nih. Yang lagi kami garap sekarang adalah menulis. Jadi fokus nyali ke itu menulis. Nanti ya, jadi anak-anak nyali itu harus punya karya. Minimal kita punya karya bersama, buku bersama yang suatu saat kita bakal simpan, pajang nih ya Kak, di rak-rak buku pribadi kita. Ini loh karya saya bersama teman-teman. Nah, gitu sih. Menuliskan untuk keabadian. Iya, Sekarang kan stepnya ke menulis gitu ya. Tadinya membaca, sudah mengenalkan, membuat minat bacanya nih ada gitu. Terus stepnya adalah menulis. Kepada ini diajarin. Itu ada apa ya? Hanya menulis sajakah yang untuk membiasakan atau memudayakan menulis itu saja, atau memang Anda melihat atau memantau nih, oh ini sudah bisa nih, sudah bisa diajak untuk bercerita dalam bentuk tulisan begitu. Iya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa memang gerakan literasi ini harus dimulai dengan berfokus pada 3 ranah. Yang tadi ada masyarakat, ada sekolah dan orang tua. Nah, kami terus berkolaborasi, kami terus berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan komunikasi yang baik bersama orang tua, karena saya pikir saya tidak akan bisa berhasil dengan tujuan ini tadi jika kita tidak melibatkan tiga ranah ini tadi Kak. Jadi literasi memang harus dimulai sejak dini dan dari lingkungan keluarga dulu. Maka kami sebagai volunteer pegiat literasi yang ada di Kabupaten Maros ini terus melakukan pendekatan begitu dengan orang tua siswa, orang tua yang ada di sekitar kami untuk membantu kami untuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan literasi yang ada di rumah mereka. Mungkin minimal mereka membantu untuk mendengarkan anak-anaknya membacakan sebuah cerita, mendongeng, seperti itu. Nah, sesekali juga kami mengajak orang tua siswa ini untuk ke sanggar belajar kami, melihat perkembangan dari anak-anak mereka. Jadi memang butuh sekali yang namanya kolaborasi ini Kak, melibatkan 3 unsur ini tadi. Artinya juga mungkin ke depannya tantangan yang sudah dilewati ini belum seberapa nih, masih banyak lagi tantangan nanti ke depannya. Masih banyak. Ya, mudah-mudahan Mbak Melati ini tidak kapok di tengah jalan. Insya Allah harus semangat. Harus semangat, harus digaspol terus nih ya Mbak Melati ya. Iya, soalnya budaya literasi itu kan nggak bisa dibentuk 1-2 tahun. Benar. Lama deh pokoknya, prosesnya panjang. Membutuhkan waktu yang bertahun-tahun agar menjadi budaya literasi yang baik begitu mungkin. Tapi gimana sih sebenarnya ya keinginan, visi, misinya seorang melati ini mengakomodir mungkin yang menjadi satu arah perjuangannya untuk dirangkul, ya, berjuang bersama meningkatkan minat baca dan perpustakaan ini ke depannya ya kan. Tentunya seperti yang saya katakan bahwa Anda butuh tim, Anda butuh kerjasama gitu ya. Kalau melatih semua yang ngurus kan nggak mungkin, pasti ya cari yang melatih A, B, C gitu ya, yang bisa sama-sama berjuangnya ke depan. Itu gimana cara Anda mengambil kader-kader ataulah agen-agen positif yang seirama dengan pikirannya Melati ini untuk berjuang bersama di kedepannya ini? Iya, jadi memang itu adalah tantangan terbesar saya Kak, bagaimana menjaga semangat dari volunteer saya. Karena tidak semua sebenarnya yang sevisi misi dengan apa yang saya inginkan. Jadi kekuatan saya sebenarnya sampai saat ini adalah terus melakukan pendekatan secara emosional
karena sebenarnya yang volunteer saya ini hanya adalah keluarga sendiri, sebenarnya adalah keluarga Oh, terdekat lebih dari besarnya saya. ke keluarga. Iya, waduh ini hujannya makin deras Kak. Ya, yang penting jangan keluar lah. Ini masih jelas ya? Masih jelas kok. Silakan. Ya, alhamdulillah. Ya, makin deras soalnya. Ya, jadi itu sih yang pertama Kak, pendekatan emosional yang saya lakukan beberapa kali dengan beberapa relawan saya, dan alhamdulillah yang tadinya mungkin mereka tidak punya visi dan misi yang sama, tapi karena yang saya lakukan adalah pendekatan emosional yang betul-betul masuk nih di wilayah dari ke hatinya mereka, ke pikirannya mereka, dan itu yang sampai sekarang masih bertahan karena kekuatan cinta itu tadi mungkin. Kekuatan cinta, kekuatan kekeluargaan itu yang membuat kami akhirnya bisa bertahan bersama-sama. Karena sebenarnya TBM ini sudah ada sebelumnya, cuman menjadi nyalinya itu yang baru. Iya. Yang begitu, baru Pak. itu ya. Tapi membangun komunikasinya seperti apa? Apakah dalam setiap pekan, setiap hari harus ada komunikasi atau ada evaluasi yang dilakukan tiap bulannya kah atau gimana nih? Jadi kalau untuk pertemuan, kami lakukan pertemuan itu setiap hari. Kalau untuk evaluasi itu kami laksanakan minimal seminggu sekali. Jadi kami ada kegiatan, jadi ntar malam ini Kak, ntar malam tuh ada kegiatan bersama dengan anak-anak nyali, itu ada nonton bareng. Nah setelah nonton bareng kita ada kegiatan evaluasi dengan beberapa volunteer juga. Jadi selain anak-anak diajak nonton bareng, kita ajak juga mereka untuk merefleksi kegiatan yang sudah mereka lakukan. Kemudian dengan bersama dengan volunteer kami melakukan evaluasi kerjanya juga. Begitu. Malam ini Kak. Pas lagi malam minggu, ya, waduh. Iya, jadi saatnya. Nah, artinya memanfaatkan waktu luangnya itu tetap juga dengan ada hal yang positif ya, gitu ya. Bermalam minggu kalau anak muda katakan kan mungkin happy-nya di dunia literasi juga nih. Iya, harus berilmu juga nih. Waduh, luar biasa. Ini mudah-mudahan tidak patah semangat di jalan dan amin. Mungkin bisa diperkenalkan mungkin kalau nih banyak yang mau ini tahu mungkin soal penyali ini atau mungkin berkomunikasi dengan teman-temannya Melati dan kawan-kawan, kemana nih? Mungkin bisa follow di Instagramnya kah, di websitenya kah, atau gimana nih? Atau bisa jumpai langsung di SD Pacerakang? Ya, boleh nih teman-teman pegiat literasi. Follow IG kami di Sanggar Belajar Nyali, penyala literasi. Sanggar Belajar Nyali. Ya. Sanggar Belajar Nyali. Boleh juga follow akun saya Melati Syahrir. Oh, langsung di Melati Syahrir kalau pengen nanya-nanya, mungkin pengen terjun juga begitu ya. Kalau pengen nanya-nanya. Oh, pengen nanya atau mungkin langsung pengen ikut juga nih bergabung ya. Atau mau jadi volunteer boleh. Ya, itu bisa langsung follow ya @Sanggar Belajar Nyali atau di IG-nya Mbak Melati Syahrir gitu ya. Pasti direspon itu. Cepatin ya. Baik. Siap. Baik, terima kasih sekali nih untuk waktunya Mbak Melati Syahrir terkait minat baca, menulis dan perpustakaan ini mudah-mudahan terus berkembang deh ya. Makin banyak nanti agen-agen positif, anak-anak muda yang berpikiran positif seperti Mbak Melati nih yang untuk mengembangkan dunia baca, menulis dan juga perpustakaan. Ya, Kak. Iya, kita akan support terus nih. Tapi mudah-mudahan juga Melati bisa update terus nih kegiatan-kegiatannya bersama kita nanti ya. Iya, insya Allah Kak. Baik. Siap. Terima kasih untuk waktunya. Kalau begitu saya harus akhiri juga nih perbincangan kita karena akan bergabung dengan satu mungkin closing statement dari saya. Apa nih? Kepada teman-teman para pegiat literasi dimanapun berada, semoga tetap semangat untuk menggelorakan literasi. Jika kita ingin mengenal dunia maka membacalah. Jika kita ingin dikenal oleh dunia maka menulislah. Ayo semangat. Kalau kita ingin mengenal dunia,
maka membacalah. Jika kita ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jika kita ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Wih, luar biasa ya. Kalau ingin mengenal dunia, membaca. Kalau ingin dikenal dunia, menulislah. Wih. Iya, harus dong Pak. Biar karyanya abadi. Mantap. Terima kasih Mbak Pelatih. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi nih, karena ada kegiatan juga hari ini kan. Iya, thank you Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Pengarus Utama Gender kali ini terkait minat baca, menulis, dan perpustakaan bersama Melati Syahrir dan juga di Sanggar Belajar Nyali yang ini ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua bagaimana mengembangkan minat baca dan menulis dari sejak dini, baik itu kepada generasi anak-anak kita, kemudian juga kepada anak-anak semua nih yang mungkin bisa mengisi waktunya ya dengan memanfaatkan membaca dan juga bisa menulis ya. Karena seperti tadi yang digaungkan oleh Mbak Melati bahwa bila kita ingin mengenal dunia maka membacalah, dan bila ingin dikenal dunia maka menulislah. Saya Arfan Yusri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Pengarus Utama Gender berikutnya yang akan hadir di ruang dengar Anda itu setiap hari Senin sampai Sabtu ya pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka. Buku tema, pensil, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Oh iya, alat makan sendiri juga harus Rere bawa nih. Hampir kelupaan. Besok Rere sudah siap belajar di sekolah. Kembali belajar di sekolah dengan aman, patuhi protokol kesehatan COVID-19. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta olahraga, dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Balapan Formula 1 Rusia 2022 resmi dibatalkan. IOC dan IPC desak Federasi Olahraga Internasional membatalkan seluruh kejuaraan di Rusia. UEFA resmi pindahkan Liga Champions ke Paris. Hasil imbang, AC Milan tak tergoyahkan di puncak klasemen Serie A Italia. Tiga besar, Persib Bandung amankan peluang juara Liga 1 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali pendengar Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Sabtu 26 Februari 2022 bersama saya Puspita Ayu. Kami awali Dinamika Olahraga siang RRI dari otomotif. Invasi Rusia ke Ukraina yang kini terus berlangsung akhirnya membuat Federasi Otomotif Internasional FIA bersama dengan manajemen Formula 1 akhirnya resmi membatalkan gelaran balapan Formula 1 Grand Prix Rusia. Gelaran balapan yang rencananya diselenggarakan di sirkuit Sochi tanggal 25 September 2022 itu akhirnya dibatalkan karena kondisi di negara tersebut dan kekhawatiran dari seluruh pembalap akibat perang Rusia-Ukraina. Demikian pernyataan resmi F1 yang diumumkan tadi malam. Meski sudah mencoret Rusia, namun dalam situs resminya F1 hanya menghapus bendera Rusia, sedangkan tanggal dan nama balapan masih tercantum pada tanggal 23 hingga 25 September 2022. Adapun saat ini seluruh pebalap baru saja menyelesaikan seri penutup tes pramusim di Barcelona. Lewis Hamilton yang mengendarai Mercedes menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 19,138 detik. Sementara itu, Komite Olimpiade Internasional IOC mengancam akan membatalkan gelaran pertandingan olahraga internasional yang diselenggarakan Rusia akibat perang antara Rusia-Ukraina yang belum berakhir. Dalam pernyataan resmi IOC yang dikutip RRI dari AFP tadi malam, dinyatakan Dewan Eksekutif IOC mendesak kepada seluruh federasi olahraga internasional untuk memindahkan atau membatalkan kegiatan olahraga yang dijadwalkan di Rusia atau Belarus. IOC dan Komite Paralimpiade Internasional satu suara mengutuk keras pelanggaran yang telah dilakukan Rusia setelah Presiden Vladimir Putin meluncurkan serangan dalam skala besar ke Ukraina Kamis 24 Februari lalu. IOC menjelaskan, Rusia telah melanggar resolusi PBB yang dibuat pada Desember tahun lalu di mana 193 negara anggota PBB sepakat untuk tidak melakukan serangan dimulai sejak 7 hari sebelum upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Beijing pada 4 Februari lalu dan berakhir 7 hari setelah penutupan Paralimpiade pada 13 Maret. Selanjutnya kita ke sepak bola luar negeri pendengar. UEFA akhirnya secara resmi memindahkan final Liga Champions Eropa musim 2021-2022 tanggal 28 Mei dari Stadion Krestovsky St. Petersburg, Rusia ke Stadion Stade de France, Paris, Prancis. Gerak cepat UEFA diambil pasca perang dingin Rusia ke Ukraina yang hingga kini terus berlangsung dan merenggut korban jiwa. Keputusan ini dilakukan setelah UEFA mengadakan pertemuan darurat kepada seluruh anggotanya Kamis 24 Februari kemarin.
Sehari sebelum pertemuan darurat, beberapa pemain asal Ukraina seperti Alexander Zinchenko yang membela Manchester City dan Roman Yaremchuk yang berkostum Benfica juga ikut memprotes aksi invasi Rusia ke negaranya. Adapun saat ini seluruh klub peserta Liga Champions masih menjalani pertandingannya di tempat netral di babak 16 besar. Di sisi lain, UEFA juga memutuskan bagi klub maupun timnas Rusia dan Ukraina untuk melangsungkan pertandingan kompetisi UEFA di tempat netral hingga pengumuman lanjutan. AC Milan gagal mendapatkan poin penuh kala menjamu Udinese pada pekan ke-27 Serie A dini hari tadi. Pasukan Stefano Pioli tersebut cuma bisa bermain imbang 1-1 di markasnya San Siro. Tambahan 1 poin setidaknya memperkokoh Milan di posisi puncak klasemen sementara Serie A. Namun mereka semakin terancam karena Inter Milan masih memantau dari peringkat kedua dan bisa memangkas jarak. Pada jalannya pertandingan di babak pertama, AC Milan unggul terlebih dahulu lewat gol Liu di menit ke-29. Namun upaya AC Milan untuk menang sirna karena gol dari Udinese tercipta pada menit ke-66 lewat aksi Udogi. Kedudukan tidak berubah sampai wasit meniupkan peluit panjang. Skor 1-1 menjadi hasil akhir duel antara Milan kontra Udinese. Usai laga, pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Menurutnya keputusan VR membuat permainan menjadi berbeda. Kami tidak dapat melakukan apa yang seharusnya dan kami inginkan di awal babak kedua. Kami terlalu banyak membuang kesempatan dan tidak ada alasan untuk melakukannya. Ini adalah situasi yang perlu kami kembangkan lebih baik. Di atas itu jelas bahwa Udinese mendapatkan gol yang tidak biasa, mungkin bukan dari pandangan wasit, tetapi tentu saja untuk VR. Sayang sekali Anda bisa memenangkan pertandingan dengan 1 gol saat tidak bermain bagus. Segalanya bisa berjalan berbeda. Sementara itu, asisten pelatih AC Milan, Paolo Maldini, mengakui timnya bermain kurang baik, namun dirinya bersyukur masih memimpin daftar klasemen. Kami mulai dengan performa dan kekurangan kami. Kami tidak sempurna. Kami memiliki banyak hal untuk ditingkatkan yang berlaku untuk tim lain. Juga mengingat kami masih berada di puncak klasemen, meskipun Inter memiliki 2 pertandingan di tangan. Tapi kami tidak setajam yang kami bisa. Dari laga tersebut, Rossoneri gagal menjauhi sang rival Inter Milan di klasemen sementara. Hasil pertandingan lainnya, sang rival sekota Inter Milan harus puas berbagi poin dengan Genoa 0-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3, RRI. Dari Italia kita ke Inggris, pendengar. Persaingan papan tengah Liga Inggris semakin ketat. Southampton mampu mengalahkan Norwich City 2-0 di St. Mary's Stadium dini hari tadi. Dalam jalannya pertandingan, dominasi Southampton terlihat. 2 gol tuan rumah tercipta melalui Adams di menit ke-36 dan Romeo di menit ke-88. Hasil ini membuat Southampton kini berada di posisi ke-9 dengan 35 angka, sedangkan Norwich City semakin terbenam di urutan ke-20 dengan 17 poin. Klasemen Liga Inggris masih dikuasai Manchester City dengan 63 angka, diikuti posisi kedua Liverpool dengan 60 poin dan Chelsea yang berada di urutan ketiga dengan 50 angka. En las barras azulgranas de tu clásico jersey. Iya, sementara itu kabar dari Spanyol, kejutan terjadi di Estadio Ciudad de Valencia. Tim juru kunci zona degradasi Levante mampu berpesta gol saat menjamu tamunya Elche 3-0 dalam lanjutan sepak bola La Liga Spanyol dini hari tadi. 3 gol Levante diciptakan oleh Jose Luis Morales di menit ke-37,
George De Frutos Bastian di menit 67 dan Melero di menit ke-90. Sayangnya, hasil ini masih belum mampu untuk mengangkat posisi Levante sebagai juru kunci zona degradasi posisi ke-20 dengan 18 angka. Sedangkan LC berada di urutan ke-13 dengan 29 angka. Pimpinan La Liga Spanyol masih dikuasai Real Madrid dengan 57 angka, diikuti Sevilla 51 poin di posisi kedua dan tempat ketiga Real Betis dengan 46 angka. Prodigas levante, pues encisolera, es fruto de un limpio yo. Ini tak sekedar Kabar dari sepak bola Indonesia, hasil imbang yang diraih Persib Bandung atas Persela Lamongan cukup mengamankan Bandung berada di posisi Kedua tim membuat skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua tempo permainan mulai meningkat. Hasilnya terlihat dengan gol pertama Persela yang tercipta pada menit 54. Dimulai dari kemelut di kotak penalti, bola justru jatuh ke kaki Rahel Radiansah yang berdiri bebas dan menendang bola ke gawang, kedudukan pun berubah 1-0. Keunggulan Persela tak bertahan lama. Pasalnya di menit 66 pemain Persib David da Silva mencetak gol. Pemain asal Brazil itu memasukkan bola dengan kaki kiri di mulut gawang, hasil umpan Zalnando yang menjadi eksekutor tendangan sudut. Skor menjadi 1-1 dan tak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Setelah pertandingan, pemain Persib Esteban Vizcara mengakui timnya sangat sulit membongkar pertahanan lawan yang kokoh dan mengandalkan serangan balik, sehingga Persib hanya bisa membawa 1 poin. Tadi bilang ya, mungkin lapangan juga ini sedikit berat ya, tapi itu bukan excuse. Mereka main defender dan kontratak, mereka ada juga peluang, kita gol juga dari corner, mungkin kita kurang di lini depannya. Tapi meski begitu, Vizcara meminta rekan-rekannya untuk segera melupakan hasil ini dan langsung fokus ke partai selanjutnya. Sedangkan penjaga gawang Persela Lamongan Dwi Kuswanto menyesalkan keunggulan mereka harus sirna karena kurang konsentrasinya lini belakang Persela. Tapi Dwi tetap mengapresiasi kinerja skuadnya yang telah bermain maksimal. Pertandingan hari ini emang sangat berat bagi semua pemain, tapi anak-anak tampil disiplin, lagi-lagi di kelengahan di tim kita pasti ada dan kecolongan. Dengan hasil imbang tersebut membuat posisi Persib di klasemen sementara Liga 1 tak beranjak di peringkat ketiga dengan mengumpulkan 54 poin. Begitu juga dengan Persela Lamongan, 1 tambahan poin ini tidak merubah posisi mereka di zona merah atau peringkat 17 dengan mengoleksi 20 poin. Sementara itu pada partai lainnya PSM Makassar yang bersua Bayangkara FC, kedua tim harus puas dengan hasil akhir imbang tanpa gol. 1 poin tambahan bagi Bayangkara FC membuat mereka tertahan di urutan keempat di bawah Persib dengan poin yang sama 54. Sedangkan PSM berada di tangga ke-14 dengan mengemas 29 poin. Dari Bandung, Senpil Hamzah melaporkan. Dinamika olahraga. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Zuiderling leads 3 games to 2.
Daniil Medvedev mengawali statusnya sebagai petenis tunggal putra peringkat 1 dunia dengan meraih kemenangan atas Yoshihito Nishioka 6-2, 6-3 pada babak perempat final turnamen tenis ATP Mexico Open di Acapulco tadi malam. Selanjutnya petenis Rusia berusia 26 tahun, Medvedev akan menghadapi Rafael Nadal sekaligus menjadi partai ulangan final Australian Open. Dengan status petenis nomor 1 dunia, Medvedev akan menjadi orang pertama selain Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal dan Andy Murray yang meraih peringkat teratas sejak 1 Februari 2004. Ia juga akan menjadi petenis Rusia ketiga setelah Yevgeny Kafelnikov dan Marat Safin yang sukses berada di peringkat 1 dunia. 15-all.